Selamat datang, pemirsa. Insight 24 kembali hadir membawa berita terkini dan terpercaya. Bersama saya, Ratu Kalisah Pramedia, siap melayani Anda selama beberapa menit ke depan. Berikut kami sajikan khusus untuk Anda. Pemirsa, tingginya aktivitas penggunaan kendaraan membuat kualitas udara di Jakarta makin memburuk. Jakarta terpantau sempat menjadi salah satu negara dengan indeks kualitas udara terburuk di dunia. Hingga kini, Jakarta diselimuti kabut polusi yang tak kunjung henti. Menurut data IQR, indeks kualitas udara Jakarta hari ini, tanggal 27 Januari tahun 2025, berada di kategori tidak sehat. Saat ini, saya sudah terhubung dengan salah satu jurnalis dari Insight 24 yang siap melaporkan kondisi kualitas udara terkini di Jakarta. Berikut laporan jurnalis Kiandra Adena dan juru kamera Arif Tegar untuk Anda. Ya, pemirsa, memang belum genap 1 bulan tahun 2025 berjalan, namun nampaknya kualitas udara yang ada di Jakarta saat ini belum kunjung membaik. Hal ini terjadi karena beberapa hal, antara lain adalah tingginya emisi kendaraan bermotor, kemudian juga aktivitas industri yang sering terjadi, dan juga pembakaran sampah yang marak dilakukan oleh masyarakat. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terkait polusi udara yang terjadi saat ini di Jakarta? Berikut kamera home khusus untuk Anda. Kualitas udara di Jakarta sekarang ya akhir-akhir ini kelihatan lebih banyak polusinya ya. Buktinya langit-langit sekarang, langit maksudnya di siang hari, pagi hari itu masih kelihatan kayak asap kabut gitu loh. Tapi sebenarnya itu asap. Kalau zaman dulu kan, bukan zaman dulu ya. Misalnya kita bandingkan waktu zaman COVID itu langitnya kelihatan biru, ada biru-biru terang lah istilahnya. Pemirsa, tentunya segenap warga mulai merasa resah, gelisah, dan khawatir akibat masalah kesehatan yang mungkin saja bisa muncul akibat buruknya kualitas udara di Jakarta saat ini. Berbagai keluhan mulai disampaikan oleh masyarakat yang seringkali terpapar polusi udara di Jakarta. Dengan demikian, besar harapan masyarakat tekan kepada pemerintah untuk segera mencari solusi dan mencari cara agar polusi udara di Jakarta dapat segera teratasi. Dari Jakarta, saya Kiandra Puri Adena melaporkan. Di tengah kualitas udara di Jakarta yang kian memburuk, ruang terbuka hijau dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Ruang terbuka hijau dipercaya dapat membawa dampak positif bagi lingkungan. Tak hanya bermanfaat bagi lingkungan saja, keberadaan RTH dapat menjadi destinasi wisata bagi warga untuk sejenak melepaskan penat dari padatnya aktivitas kota. Di tengah gedung pencakar langit yang memenuhi kota, ruang terbuka hijau menawarkan kesempatan bagi para warga untuk sejenak memulihkan energi dan juga pikiran dari kejenuhan tinggal di kota Jakarta. Selain untuk atasi polusi udara, ruang terbuka hijau juga turut memberikan ruang bagi warga Jakarta untuk menarik diri dari hiruk-pikuk kota tanpa perlu pergi jauh keluar kota. Misalnya, Tebet Eco Park. Taman ini menyediakan berbagai aktivitas menarik yang dapat dilakukan oleh warga, mulai dari taman bermain yang ramah anak, gym terbuka, hingga sekedar menikmati keasrian pohon taman kota. Di sini, warga dapat membawa buah hati mereka untuk datang dan bermain wisata edukatif tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun. Liburan ke taman kota dilakukan segenap warga untuk mengisi waktu luang di pekan liburan ini. Kalau saya sih sering ya, paling sebulan bisa 2 kali atau 3 kali. Sering kesini kalau liburan, pasti main kesini. Yang jelas anak-anak happy, anak-anak senang karena banyak permainan di sini. Yang jelas saya kesini sama keluarga, terutama anak-anak ya, karena di sini banyak permainan dan yang paling penting gratis sih. Manfaatnya ngilangin stres kali ya di rumah biar nggak jenuh. Dan lokasinya dekat juga dari pengadilan. Manfaatnya untuk di sini banyak ya, karena tempatnya yang luas, kita bisa lari, olahraga, anak-anak pun tuh happy di sini karena permainannya banyak, ada perosotan, ada macam-macam lah di sini. Tak hanya menyediakan tempat bermain yang ramah anak, Tebet Eco Park ini juga dimanfaatkan oleh banyak warga sebagai tempat untuk berolahraga.
Lingkungan yang asri dan juga rindang dapat menjadikan tempat yang nyaman untuk berbagai aktivitas olahraga. Selain itu, juga terdapat berbagai fasilitas umum seperti gym terbuka yang dapat digunakan oleh seluruh warga untuk beraktivitas. Dengan demikian, sudah seharusnya pemerintah meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau di tengah padatnya perkotaan ini, karena dapat menjadi tempat rekreasi bagi para warga untuk sejenak beristirahat dan juga melepas penat. Saya Fazizani Kusuma Dewi dari Jakarta melaporkan. Keberadaan ruang terbuka hijau di tengah kota tentunya menghadirkan berbagai manfaat bagi warga Jakarta. Namun nyatanya, jumlah ruang terbuka hijau atau RTH di Jakarta masih berada jauh di bawah sasaran. Revitalisasi RTH harus segera dilakukan oleh pemerintah demi terciptanya ruang tata kota yang ideal. RTH atau ruang terbuka hijau merupakan area terbuka yang ditanami berbagai jenis tumbuhan seperti pohon, rumput, dan semak. Idealnya, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyebutkan bahwa jumlah RTH di setiap wilayah diwajibkan untuk mencapai 30% dari total wilayahnya. Pada nyatanya, tahun 2023 menunjukkan bahwa Jakarta baru memiliki RTH seluas 33,34 juta meter persegi atau 5,2% dari total luas wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan RTH masih jauh di bawah sasaran yang harus dicapai oleh pemerintah. Pemirsa, berdasarkan data yang bisa kita lihat bersama sebelumnya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang benar adanya jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Jakarta itu masih berada jauh di bawah target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah pesatnya pembangunan infrastruktur dan juga kawasan pemukiman warga yang nantinya tidak diimbangi dengan perencanaan tata kota yang baik. Di sini akan terjadi perubahan alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersial atau yang kita bisa sebut sebagai kawasan perumahan warga yang nantinya akan membuat ruang bagi vegetasi akan menurun. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan proporsi ruang terbuka hijau yang ada di perkotaan, serta juga dengan buruknya penegakan peraturan pemerintah yang dilakukan menjadi faktor yang tidak bisa dilupakan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam bencana bagi lingkungan, misalnya seperti kemerosotan kualitas lingkungan, kemudian juga suhu yang semakin meningkat, risiko banjir yang semakin tinggi, hingga polusi udara yang terjadi di mana-mana. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama baik antara pemerintah dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengatasi masalah ini agar tercipta lingkungan yang sehat dan juga berkelanjutan. Tak hanya memiliki jumlah ruang terbuka hijau atau RTH yang rendah, keberadaan RTH di Jakarta turut diperburuk dengan banyaknya fasilitas yang kurang mendapatkan perawatan dengan baik. Hal ini menjadi tantangan bagi baik warga dan pemerintah untuk menjaga keberadaan RTH demi kenyamanan bersama. Salah satunya terjadi di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Berikut liputan jurnalis Fazri Setianing Kusuma Dewi dan juga kamera Arif Tegar kami hadirkan untuk Anda. Setiap warga memang memiliki hak untuk menggunakan segala fasilitas umum yang ada seperti ruang terbuka hijau ini secara bebas, tetapi juga sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga yang menggunakannya untuk ikut serta dalam menjaga dan juga merawat fasilitas tersebut. Namun nyatanya masih banyak sekali kami temukan bahwa warga menggunakan fasilitas tersebut secara suka-suka atau tidak bertanggung jawab, seperti kondisi di Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Pemirsa, kondisi fasilitas di ruang terbuka hijau Tebet Eco Park Jakarta Selatan kini cukup memprihatinkan. Beberapa sarana yang seharusnya mendukung kenyamanan pengunjung terlihat kurang terawat, mulai dari tempat duduk yang rusak, sampah yang menumpuk, hingga jalan setapak yang sudah mulai berlubang. Padahal, Tebet Eco Park merupakan salah satu ikon rekreasi hijau di tengah kota yang cukup banyak diminati oleh masyarakat. Warga pun berharap pemerintah setempat dapat segera mengambil tindakan untuk memperbaiki dan juga merawat fasilitas ini agar tetap menjadi ruang hijau yang nyaman dan layak dikunjungi.
Tentunya hal ini juga harus menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera membenahi fungsi dari ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Ruang terbuka hijau juga sudah semestinya untuk menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat bernapas dari hiruk-pikuk padatnya kota. Tak hanya pemerintah saja, tetapi juga seluruh warga harus ikut berkontribusi dalam merawat dan juga menjaga fasilitas yang sudah diberikan seperti ruang terbuka hijau ini. Saya Fazisyaning Kusuma Dewi dari Jakarta melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Nantikan terus berita terkini dan terpercaya hanya di Insight 24. Saya Ratu Kalizah Pramudia mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.